Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak SMP kelas 9. Baiklah, saya Mursal Effendi, guru Matematika SMP Angkasa Dosen Sastra Negara Bandung. Pada kesempatan ini akan membahas materi tentang grafik fungsi kuadrat 1. Ini kurikulum revisi 2013 berada pada bab 3, yaitu fungsi kuadrat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas grafik fungsi kuadrat 1. Nah, nanti ada grafik fungsi kuadrat 2. Oke lah, baiklah kita akan mulai. Salah satu fungsi kuadrat yang paling sederhana adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, beberapa pasangan berurutan dari x, fx ya, punannya disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.1. Untuk x-nya adalah dari min 4 sampai 4. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. X kuadrat, maka substitusikan atau gantikan angka-angka pada x ini pada soalnya, yaitu x kuadrat pada persamaan yang diketahui. Kalau dikuadratkan artinya x4 pangkat 2, x min 4 gitu ya, x sama dengan min 4 pangkat 2, artinya min 4 kali min 4 sama dengan 16. Min 3 kali min 3 sama dengan 9, dan seterusnya sampai 4 kali 4 adalah 16. Sehingga kita peroleh koordinatnya, koordinat titik ya, pada kartesiusnya adalah x, fx. X-nya min 4, fx-nya 16. Kita peroleh karena fx tadi sama adalah x pangkat 2, maka fx-nya adalah 16. Ini juga adalah min 3,9 dan seterusnya sampai kepada 4,16. Dari tabel ini jelas ya, kita bisa dibaca, silakan. Perhatikan pasangan berurutan untuk koordinat x, fx pada tabel 3.1 di atas. Bahwasanya pasangan berurutan min 4,16 itu merupakan anggota f ya, merupakan anggota f fungsi ya. Ternyata 4,16 juga merupakan anggota f. Demikian juga dengan min 3,9 dan 3,9. Kemudian min 2,4 dan 2,4, min 1,1 dan 1,1. Ini semuanya adalah anggota daripada f, daripada fungsi tersebut ya, fungsi f ya. Dengan demikian, jika koordinat p, q anggota dari pasangan berurutan pada fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka min p, q koordinat min p, q juga merupakan anggota dari fungsi fx sama dengan x kuadrat sebagai pasangannya. Lalu kita beralih ke cat nomor 2 ya. Kita lihat di bagaimana titik-titiknya kita pindahkan pada koordinat kartesius ya. Pada kartesius, jika dibuat grafiknya, maka grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat akan simetris terhadap sumbu x ya, seperti tunjukkan. Jadi ini adalah fungsi kuadrat, maka bentuknya parabola ya. Kita simpan titik-titiknya tadi ya. Min 1, ini ya. Tuh. Dan seterusnya ini. Min 2,4. Kemudian di sini ada min 4,16 ya. 1,4, 3 kemudian ya 3, ini sedikit ya. 9 ya, 3,9, 4,16. Nah, titik-titik pada kartesius ini kalau kita hubungkan menjadi membentuk sebuah kurva atau grafik ya, parabola. Mengapa bisa demikian? Karena fungsinya pangkat 2 ya. Fungsinya pangkat persamaan fungsi kuadrat itu berpangkat 2. Jadi membentuk grafik parabola. Oke, kita beralih ke cat nomor 3. Gambar 3.41 di atas ini tadi menunjukkan grafik fungsi fx ya. Yang ini tadi nih. Nah, ini fungsi fx ya. Kemudian di mana x dan fx merupakan bilangan bulat, sehingga grafiknya berupa titik-titik x, fx ya. Kita lihat tadi x, fx, x-nya di sini min 1,1, sini min 2,4 dan seterusnya.
Oke, untuk selanjutnya gambar yang sebelahnya itu menunjukkan ya bahwa daerah asal fungsi f adalah bilangan real dan daerah hasil fungsi f adalah bilangan real yang tidak negatif. Sehingga grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat merupakan kurva yang disebut dengan parabola. Nah, ini ya, kurva parabola yang saya sebutkan tadi. Parabola. Itu namanya kurva parabola karena dari fungsi kuadrat x-nya fx sama dengan x pangkat 2. Selanjutnya kita beralih ke chart nomor 4 ya. Bagaimana kalau grafik fungsinya fx sama dengan x kuadrat tambah p? Telah dibahas tadi ya. Kuadrat yang sederhana fx sama dengan x kuadrat. Maka bagaimana cara membuat sketsa dari grafik fx sama dengan x pangkat 2 tambah p? Misalnya fx sama dengan x kuadrat tambah 1 atau fx sama dengan x kuadrat kurang 3. Dengan mengacu pada grafik fx sama dengan x pangkat 2 tadi, x kuadrat ya, tersebut. Untuk memahami hal tersebut mari kita bahas selanjutnya di chart nomor 5. Kita lihat tabel ya. Kita ambil fungsi fx-nya adalah x kuadrat tambah 1 dan x kuadrat kurang 3. Di sini kita telah peroleh tadi x kuadrat saja 16, 9 ya. 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. Ini yang dihasilkan dari daerah asalnya dari min 4 sampai 4 ya. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini titik-titik pada sumbu X ya. Ini pada fx atau sumbu Y. Kalau kita kuadratkan masing-masing dari X tadi, dari absis ya, atau daerah asal, negatif 4 kuadrat adalah negatif 4 kali negatif 4 sama dengan 16 dan seterusnya. Oke, untuk kurva atau grafik x kuadrat tambah 1 berarti x kuadrat ditambah 1 hasilnya 16 tambah 1 17 dan seterusnya ya. Nah gitu. Kemudian kalau x kuadrat dikurang 3 berarti dari fungsi fx tadi ya, grafik fx sama dengan x kuadrat tadi dikurangi 3. 16 kurang 3 ya 13 dan seterusnya. Jadi pada tabel 3.2 ini bilangan-bilangan pada baris ketiga ya, yaitu x kuadrat tambah 1 diperoleh dari bilangan pada baris kedua ditambah 1. Yang ini tadi ya udah saya jelaskan. Baris keempat diperoleh dari baris kedua kurang 3 dan seterusnya. Oke, kita beralih kepada chart nomor 6 ya. Nah, inilah gambarnya dari tadi ya, dari tabel tadi. Ini untuk gambar adalah parabola, grafik parabola untuk fx sama dengan x kuadrat. Setelah kita pindahkan titik-titiknya untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 1 menghasilkan parabola. Ya. Tuh, kalau ini pada sumbu koordinat yaitu titik 0,0, ini mengapa di 1 naik 1? Karena ditambah 1 nih. Tadi kan fx sama dengan x kuadrat saja. Karena fx kuadrat tambah 1 maka dia naik di 1 ya, pada 0,1. Jadi di 1 pada sumbu fx atau sumbu y gitu ya. Ya naik 1 langkah, 1 satuan gitu ya. Kalau dia fx sama dengan x kuadrat kurang 3 berarti turun 3 satuan ke bawah. Ya, pada sumbu fx atau sumbu y ya, di min 3 karena koordinat di sini kan 0, min 3 ya. Oke, selanjutnya pada chart nomor 7 gambar di atas sudah menunjukkan ya bahwa nah digeser satuan ke atas untuk fx kuadrat tambah 1 dari x kuadrat saja. Fx kuadrat sama dengan x kuadrat saja. Kalau dia dikurangi 3 bergeser ke bawah 3 satuan ya. Sehingga diperoleh fx 1 tadi fx tambah 1 jadi fx kuadrat tambah 1. Untuk fx f2x-nya fx saja dikurangi 3 jadi fx sama dengan x kuadrat kurang 3. Tuh, nilai minimum atau nilai terendah dari ini adalah 1 ya. Mengapa? Karena titik balik titik di puncaknya di bawah itu yang membalik ke atas. Untuk nilai a-nya pada variabel x kuadrat positif maka grafik membalik ke atas. Jadi titik minimum ya atau nilai minimum terendahnya.
Karena ditambah 1 maka di 1 menghasilkan 0 koordinatnya, 1. Sekarang koordinat 0,1. Nilai minimum atau nilai terendah daripada fx sama dengan x kuadrat kurang 3 ya di min 3. Karena dihasilkan dari koordinat 0, min 3. Ini merupakan juga titik balik minimum fungsi ya. Nilai minimum sama dengan titik balik minimum. Nilai maksimum sama dengan titik balik maksimum. Oke, cat nomor 8 selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah p dapat diperoleh dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat digeser vertikal sejauh p satuan. Vertikal teh ke ini ya, atas bawah gitu. Kepada sumu fx atau sumu y ya. Kemudian koordinat titik balik minimum grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah p adalah 0, p. Dan p adalah nilai minimum fungsi. Oke, selanjutnya kita ke cat nomor 9. Nah, sekarang kita beralih kepada menggambar grafik fungsi dalam bentuk fungsi yang lengkap ya. Fungsi kuadrat yang lengkap yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan menggunakan tabel. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak boleh sama dengan 0. Itu adalah himpunan semua titik koordinat x, fx yang memenuhi persamaan tersebut. Jika grafik fungsi fx dinyatakan dengan y sama dengan fx, maka y sama dengan fx merupakan bentuk persamaan grafik fungsi dari f ya. Oleh karena fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dan y sama dengan fx, maka persamaan grafik fungsi tersebut dapat dinyatakan dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Ada 4 langkah ya. Langkah pertama, kita membuat tabel yang memuat hubungan nilai x dengan nilai fx atau nilai y berdasarkan daerah asal yang ditentukan. Nilai x yang dipilih adalah bilangan bulat agar lebih mudah menghitungnya. Jika diperlukan, dapat juga kita menggunakan beberapa bilangan pecahan. Langkah kedua, menentukan nilai fx atau y ya pada sumu y. Kemudian membentuk pasangan berurutan x, fx ya koordinatnya atau x sama y. Langkah ketiga, menggambar titik-titik dari pasangan berurutan dengan koordinat x, fx atau x, y pada bidang koordinat. Langkah keempat, membuat grafik fungsi y sama dengan fx berupa kurva mulus yang melalui titik-titik tersebut sehingga terbentuk sebuah parabola. Oke, kita beralih ke cat nomor 10 ya. Nah, ini contohnya nih. Gambar grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurangi 8. Dan daerah asal dari min 5 sampai 9 bacanya ya. X lebih besar dari min 5 atau X lebih kecil sama dengan 5. X lebih besar sama dengan min 5 atau X lebih kecil sama dengan 3. Jadi batas kirinya 5, paling kecil batas kanannya 3. Dari min 5 sampai 3 ya pada sumu X. Oke, dimana X anggota bilangan real. Penggunaan bilangan real yaitu bilangan dari min 5 sampai 3 yaitu min 5, x-nya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kita satu-satu kita tulis di sini nih offsetnya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurangi 8. Ada x kuadrat dulu, tulis x kuadrat. Kemudian ada tambah 2x, tulis 2x dikurangi 8 berarti min 8. Setiap nilai x bisa masukkan atau gantikan pada unsur-unsur yang ada pada persamaan pada fungsi kuadrat ini gitu ya. Untuk x kuadrat negatif 5 dikuadratkan adalah negatif 5 kali negatif 5. Ini 25. Dan seterusnya negatif 4 kuadrat adalah 16. Negatif 3 kuadrat 9. Dan seterusnya sampai 3 kuadrat adalah 3 kali 3 9. Untuk 2x berarti kalikan 2 nilai x-nya. 2 kali min 5 adalah min 10, 2 kali min 4, min 8, dan seterusnya, sampai 2 kali 3 adalah 6. Untuk min 8 langsung saja semuanya dikurangi 8.
pada tabel ini ya. Jelas ya, kelihatan. Sehingga diperoleh fx itu kita jumlahkan nih. Yang dijumlahkan yang fungsi kuadratnya saja, persamaan fungsi kuadrat yang mengandung nilai dari persamaan fungsi kuadratnya. Dari x kuadrat 2x kurang 8. Berarti dari 25 kurang 10 tambah dikurangi 8. 25 dikurangi 10, 15 dikurangi 8, 7 gitu ya. 16 dikurangi 8, 8 kurangi 8, 0. 9 kurang 6, 3. 3 kurang 8, min 5. Dan seterusnya sampai kepada 9. Ini tidak ada tanda negatif, berarti tambah 6. Yaitu 14 kurangi 8 adalah 7 ya. 9 tambah 6, 15. Maksud saya dikurangi 8 sama dengan 7. Pada bidang koordinat kita gambar titik-titik untuk pasangan berurutan x, fx ya. Yaitu nah di sini x, fx, x-nya negatif 5 atau min 5, fx-nya 7, jadi min 5, 7. X-nya min 4, fx-nya menghasilkan 0 tadi hasil daripada proses penjumlahan dan pengurangan ini ya. Maka menghasilkan koordinat min 4,0 dan seterusnya sampai kepada x-nya 3, fx-nya 7, jadi 3,7 ya. Di sini dan seterusnya 3,7. Selanjutnya kita buat grafik yang melalui titik-titik di atas. Ini nih maksudnya yang tadi tulisnya dari min 5,7, min 4,0 dan seterusnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, perhatikanlah ya. Grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8 di samping terbuka ke atas. Mengapa? Karena koefisien A yaitu nilai di sebelah kiri dari variabel X kuadrat. Itu 1, maka positif artinya 1 itu ya. Maka grafik membuka ke atas ya. Nah, ini penjelasan. Skala pada grafik tersebut di samping adalah untuk sumbu X mendatar 2 ya skalanya. 2 kotak mewakili satu satuan skalanya. Untuk sumbu Y atau sumbu Fx vertikal satu kotak mewakili satu satuan. Oke, nah ini kita lihat nih. Ini titik-titik min 5,7 kita pindahkan. X-nya min 5. Ya. Ininya 7. Y-nya di sini ya. Tuh, berskala. Berarti di tengah-tengah antara 6 dan 8. Karena skalanya 2. 7. Dan seterusnya. Ini ada min 4,0. Ini min 3, min 5. Di antara min 4 dan min 6 ada min 5. Kemudian min 2, min 8. Oke. Maka titik puncak minimum atau nilai ya, titik minimum atau titik balik minimum namanya disebut juga dengan nilai minimum di min 1, min 9 berdasarkan grafik ini gitu ya. Maka ini adalah grafik fungsi Y atau Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 8. Oke, kita beralih ke cat yang ke-11 ya. Unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat ya, sumbu simetri. Di sini lihat bisa dibaca ya. Pada grafiknya dulu. Ini adalah grafik daripada Y atau Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Ini yang sebelah kiri min 3,0 ya, batas kiri. Ini pembuat 0 fungsi sebelah kiri, ini pembuat 0 fungsi sebelah kanan di 1,0. Ya. Selanjutnya ini adalah grafik fungsinya. Ini namanya titik balik minimum atau nama lainnya juga nilai minimum. Nah, ini sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi atau membelah kurva atau grafik menjadi dua bagian yang sama luasnya gitu ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ternyata temunya di min 1 yaitu min B per A ya kalau di persamaan kuadrat itu. Min 2 A
ya di di titik puncak aja, dari titik puncak titik balik minimum atau ya titik puncak minimum namanya, nilai minimum ditarik garis ke atas, dia memotong di sumbu X di min 1, maka ini adalah namanya sumbu simetri ya, ini sumbu simetri. Ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kepada cat ke-12 ya, nomor 12. Nah ini aturannya tadi yang B, pembuat 0 fungsi itu bagaimana? Grafik fungsi di atas berpotongan dengan sumbu X di min 3,0 dan 1,0 menunjukkan bahwa untuk X min 3 dan X sama dengan 1 diperoleh nilai yang sama, yaitu 0. Pembuat 0 fungsi. Jadi kita cari kalau kita substitusikan Y-nya sama dengan 0, X-nya akan menghasilkan min 3 ya gitu. Tuh. Maka disebut pembuat 0 fungsi Y sama dengan 0 ini. Dengan demikian kita peroleh pembuat 0 fungsinya yaitu min 3 dan 1 untuk X1 X2 nya. Sehingga koordinat pembuat 0 fungsinya min 3,0 dan 1,0. Bagaimana dengan titik balik minimum dan nilai minimum fungsi? Seperti tadi ya. Pada grafik fungsi di atas, nilai X bertambah mulai dari min 4 sampai dengan min 1. Maka nilai Y turun dari 5 sampai min 4. Nah, ditunjukkan tadi ya. Min 1, min 4 untuk titik balik minimum atau nilai minimum fungsi. Kemudian tentang pengertian daripada daerah hasil fungsi. Untuk daerah asal X sama dengan min 4 maupun X sama dengan 2 diperoleh nilai Y sama dengan 5, nilai tertinggi ya. Berarti daerah hasil fungsi nilai tertingginya harus memenuhi daripada Y lebih kecil sama dengan 5. Jadi maksimal 5 karena nilai tertingginya 5. Sementara itu untuk X sama dengan min 1 diperoleh nilai Y sama dengan min 4. Nah ini nilai terendahnya. Min 4. Dengan demikian kalau kita tulis daerah hasilnya adalah di sebelah kiri min 4, di sebelah kanannya adalah 5, maka lebih kecil sama dengan semua. Min 4 lebih kecil sama dengan Y, artinya Y lebih besar sama dengan min 4 atau Y lebih kecil sama dengan 5. Dimana Y anggota bilangan real. Bisa juga ditulis dengan fx ya, nanti itu fx karena dia merupakan fungsi daripada f, fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya kita ke cat terakhir ya. Terakhir, jadi karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah, berdasarkan contoh soal dan kegiatan yang telah dilakukan di atas, diperoleh ciri-ciri untuk grafik fungsi kuadrat. Kalau dia kurva atau grafik membuka ke atas, maka A-nya positif. Nah, ini sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi ya. Untuk grafik fungsi f terbuka ke atas. A diperoleh dari mana sih? Dari A merupakan koefisien dari variabel X kuadrat bernilai positif. Kan 1 tidak ada berarti positif ya. Maka dia akan, karena grafik membuka ke atas maka memiliki nilai minimum ya fungsi. Kalau gambar sebelahnya nih, grafik sebelahnya grafik membuka ke bawah, berarti untuk nilai A-nya negatif ya. Maka fungsi f memiliki nilai maksimum. Betul. Jadi kalau dia membuka ke bawah, titik maksimum, dia ada memiliki titik maksimum di atas. Kalau membuka ke atas grafik fungsinya, maka memiliki titik minimum atau nilai minimum. Oke, demikianlah uraian tentang langkah-langkah pembuatan grafik fungsi kuadrat pertama ya. Silakan kalian tonton dan simak ulang, nanti diulang-ulang dengan teliti dan cermat, langkah-langkahnya langsung dipraktekkan, ambil soal itu dipraktekkan. Insya Allah bisa, tanpa mempraktekkan tidak mungkin bisa. Saya yakin kalian tetap bersemangat, kalian bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.